Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Anissa Nur Aini, NPM C0C019-023, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada materi bab 6, yaitu menyusun laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di bab 5 kemarin itu transaksi yang berhubungan dengan persediaan, persediaan dan penjualan jasa atau pemberian jasa. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitannya dengan aset tetap yang masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Apakah dalam bentuk transaksi hulu, apakah dalam bentuk transaksi hilir. Kemudian untuk materi bab 6 di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan hilir. Maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Untuk transaksi hubungannya dengan penjualan aset tetap yang tidak disusutkan misalnya adalah tanah. Sedangkan transaksi yang berkaitan dengan penjualan aset tetap yang disusutkan atau mengalami penyesuaian itu adalah peralatan mesin bangunan. Baiklah, kita bahas tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu aset tetap yang tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset tetap ketika dua perusahaan sedang bergabung menjadi satu entitas yang bersatu menjadi satu kesatuan usaha, maka antara mereka itu akan ada terjadi transaksi-transaksi baik hulu maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi dalam hal penjualan aset tetap. Aset tetap ini sudah diketahui diatur dalam PSAK pada nomor 16, yang aset tetap ini akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan jika sudah untuk menghasilkan barang mesin produksi. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan pada entitas induk dan juga jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetap kepada anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Kita sudah mengetahui bahwa penghentian aset tetap ini bisa karena aset tetap itu dijual, bisa aset tetap itu dihentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu diserahkan kepada pihak lain. Maka di dalam pencatatan pembukuan kita, aset tetap itu harus dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap di perusahaan induk, itu disebut perolehan hasil aset tetap untuk menentukan keuntungan atau kerugian. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap, caranya kita bisa membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjual. Jika lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut di tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tersebut. Tapi kalau sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap kita pada saat kita menjual dibandingkan dengan harga jual, maka kita akan mengakui itu sebagai kerugian. Perusahaan induk akan mencatat jurnal atau untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Kemudian untuk proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian yang akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan. Nah, untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut, persediaan itu dikatakan belum terrealisasi sampai barang dagang tersebut dijual oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Aset tetap yang tidak disusutkan misalnya tanah, kita akan mengakui keuntungannya atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi kalau yang dijual adalah tanah. Ini kalau yang menjualnya induk ke anak. Ketika anak menjual aset tetap berupa tanah kepada perusahaan non-afiliasi, keuntungan atau kerugian yang dikatakan sudah terrealisasi karena selama aset tetap itu atau tanah itu masih berada dalam perusahaan anak sebagai pembelian, maka di
katakan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset atau penjualan tanah itu belum terrealisasi. Maka kita akan ada pencatatan untuk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Lalu aset tetap yang disusutkan, misalnya ada juga yang dijual adalah peralatan, mesin, atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Lalu ada keuntungan atau kerugian atas aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya bangunan, mesin, kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut digunakan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.